semuanya. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan untuk membuat sebuah web tentang perpustakaan digital. Perkenalkan, nama saya Niatri Rahayu, NPM 2023 4350 1732. Pada web ini saya bertugas untuk membuat landing page-nya, di mana landing page ini ada beberapa menu, ada beberapa kelas juga yang saya masukkan ke dalam codingan HTML-nya. Di bagian atas itu ada navbar, bagian pojok kiri atas itu terdapat nama instansi yang kita pakai, yaitu Universitas Indraprasta PGRI. Lalu selanjutnya pada bagian kanan atas itu ada beberapa menu ya di navigasi. Seperti beranda tentang fitur kontak dan juga login. Di mana menu-menu ini itu kita pakaikan tautan, jadi biar kalau misalnya kita pencet, dia langsung akan menuju ke halaman yang dimaksud atau pada bagian yang dimaksud. Terus pada bagian selanjutnya itu ada hero sectionnya. Di sini ada judul selamat datang, sama ada juga deskripsi singkat tentang portal atau tentang platform ini. Terus ada ini juga masuk sekarang. Nah, pada bagian hero section ini tuh kita pakai animasi file di CSS untuk bikin animasi selamat datang. Contohnya seperti ini. Nah, jadi pada saat kita masuk pertama kali itu langsung ada animasinya. Tapi untuk yang masuk sekarang sama yang login ini sebenarnya sama ya untuk masuk ke page selanjutnya, yaitu pada login atau menu admin. Nanti ada sendiri. Terus bagian selanjutnya itu ada tentang kami, di mana ini berisi tentang eh, penjelasan singkat tentang portal ini dibuat untuk memudahkan proses akademik dan juga proses perpustakaan. Nah, pada bagian tentang kami ini dibuat lebih terang, itu biar nyaman dibaca, sama ukuran teksnya juga sudah disesuaikan agar nyaman untuk dibaca pengguna. Terus di bagian selanjutnya ada bagian fitur utama. Di sini ada 4 fitur yang kami masukkan ke dalam eh, webnya. Ada manajemen buku, pencarian cepat, data mahasiswa, dan juga laporan dan statistik. Jadi pada menu-menu atau fitur-fitur card ini itu ada ikonnya, terus ada judul dan juga ada deskripsi singkatnya juga. Terus pada menu fitur ini itu kita masukkan juga efek hover. Jadi pada setiap kotak fitur itu ada elemen hover tadi yang ketika kita pencet dia akan ada interaksi visualnya, jadi kayak lebih besar gitu. Terus pada bagian selanjutnya ada hubungi kami. Jadi untuk menerima kritik dan juga saran terhadap si pembuat website. Terus di bagian terakhir itu ada footer yang kita buat sebagai tanda bahwa web ini milik si Universitas Indraprasta atau instansi yang tadi kita sebutkan. Contohnya kalau misalnya kita pencet di sini fitur, dia akan langsung mengarah ke bagian fitur. Terus halaman ini juga sudah dibuat responsif dengan menggunakan media query ya. Jadi ketika halaman dibuka pada layar berukuran kecil seperti handphone atau smartphone, itu tata letak fiturnya juga akan berubah sesuai dengan kotak yang tersedia. Nah, di mana itu bertujuan untuk webnya agar tetap rapi dan mudah dibaca. Jadi mau dipakai di media manapun, web tampilan web pada awal ini akan seperti ini, maksudnya rapi, nggak ada bedanya gitu. Terus kita masuk ke bagian eh, codingannya.
Di sini ada HTML linknya ID, jadi dia menggunakan bahasa Indonesia. Terus juga ada title Universitas Indra Prasta PGRI. Nah, lalu ada linknya yang link itu ke CSS sama ke eh, page selanjutnya, page login. Nah, terus habis itu di sini juga ada yang di bagian atas tadi, yang di navbar. Itu ada hashtag-hashtagnya ya, href, hashtag fitur, dan lain-lain itu untuk yang tujuannya tadi membuat ketika kita pencet yang bagian itu, dia akan langsung menuju ke bagian yang dimaksud. Terus di sini ada isi dari berandanya, yaitu ada welcome text, terus ada juga welcome text, jadi tentang penjelasan singkat tadi. Terus dia juga ngelink ke login HTML. Jadi pada saat kita pencet masuk sekarang, dia akan masuk ke page selanjutnya. Terus habis itu ada class section. Ini yang tadi kita bahas pada bagian tentang kami. Bagian tentang kami itu ada section title-nya tentang kami dan juga teks deskripsi singkatnya. Terus ada fitur, yang kelas fitur itu kita di sini pakai juga fitur icon yang gambar-gambarnya, terus fitur title sama fitur teksnya juga. Lalu kita skip bagian fitur. Nah, ada bagian kontak. Bagian kontak ini berisi tentang alamat, info atau nomor telepon, dan juga email. Dimana kalau misalnya nanti pengguna ingin menyampaikan kritik dan saran atau masukan, itu bisa diisi lewat situ. Terus terakhir itu ada di bagian footernya di sini. Menandakan bahwa website adalah milik Universitas Indraprasta PGRI. Mungkin ini yang di bagian landing page-nya ya. Ini cukup sekian. Selamat malam, perkenalkan saya Cynthia Veronica Karur dengan NPM 2023-4350-1761. Saat ini saya akan menjelaskan bagian tampilan web login. Pada tampilan ini, saya membuat halaman login untuk perpustakaan digital. Bagian header-nya atau judul ini terdapat judul perpustakaan digital yang berfungsi sebagai identitas website. Judul menggunakan font Playfair Display agar terlihat elegan dan formal, sesuai dengan tema perpustakaan. Bagian kedua ini subtitle. Tepat di bawah judul terdapat teks "Silakan login untuk mengakses dashboard" yang memberikan petunjuk kepada pengguna mengenai tujuan halaman ini. Lalu ada form login. Pada bagian utama terdapat form login yang berisi username, input username. Ketika kita isi, kita bisa mengisinya dengan username yang kita punya, lalu ada input password. Kedua input ini menggunakan atribut require agar pengguna wajib mengisi data sebelum login. Lalu di sini ada tombol login berada di tengah dan ukurannya juga cukup besar agar mudah diklik. Tombol ini juga memiliki efek hover sehingga terlihat interaktif. Di bagian bawah ini terdapat link kembali ke beranda yang memudahkan pengguna kembali ke halaman utama. Desain dan warna dari tampilan ini, background-nya menggunakan gradasi warna biru gelap untuk memberikan kesan modern dan nyaman di mata. Kontennya dipusatkan secara vertikal dan horizontal agar tampilan terlihat rapi dan fokus ke form login. Lalu warna teksnya dibuat kontras agar mudah dibaca oleh pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Arya Putra, NPM 2023-4350-1487. Di sini saya sebagai yang mengerjakan bagian untuk layouting eh, tampilan webnya. Kemudian saya mengerjakan bagian dashboard dan juga saya deploying web tersebut.
Oke, pertama kita masuk ke dalam eh, tampilan dashboard dulu. Oke, di sini ada title, kemudian ada di bawahnya ini ada 3 card statistik untuk em, menghitung total jumlah buku, kemudian peminjaman aktif dan total peserta. Oke, kemudian di bawahnya ini ada aktivitas terbaru, kegiatan dari perpustakaan tersebut. Contoh misalkan ada peminjaman buku, akan masuk ke tabel aktivitas ini. Oke, mungkin untuk penjelasan singkat terkait page dashboard, mungkin kita masuk ke dalam codingannya simple. Oke, oke di sini dashboard. Oke, pertama di sini ada title. Title ini untuk teks di header dari si browser. Oke, kemudian ini link rel ada CSS. Nah, CSS ini kita pakai eksternal CSS yang mengarah ke admin.css. Kemudian di bawahnya ini ada ring rel icon. Jadi icon ini untuk icon di header si uh, Chrome. Kita masuk ke codingan intinya. Jadi di sini ada admin container yang dimana dia sebagai pembungkus dari semua tampilan di sini. Jadi pembungkus antara sidebar dan juga main content. Kayak di sini ada sidebar, kemudian ada sidebar header, kemudian ada sidebar menu terdiri dari 4 yaitu dashboard, buku, peminjaman dan peserta. Kemudian di bawah ini ada sidebar footer yang dimana isinya itu button lockout untuk mengarah ke login page. Oke, kemudian di sini terdapat main content yang berisikan eh yang di bagian sebelah sini untuk main kontennya. Jadi di sini sebelah sidebar dan di sebelah sini itu main kontennya. Oke. Di sini tadi ada header sebagai title, dashboard dan eh, welcoming text. Kemudian di bawahnya ini ada card statistik yang tadi untuk menghitung total buku, peminjaman aktif dan total peserta. Kemudian di sini ada content section. Jadi content section ini berada di dalam main content yang berisikan table data dari aktivitas terbaru perpustakaan tersebut. Di sini ada kelas data table, kemudian di sini ada tabelnya isi datanya secara dummy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Azmi dari kelas S5H dengan NPM 2023 4350 1425. Jelaskan panel data buku di sistem informasi perpustakaan kelompok 2. Pada webnya ini terdapat sidebar dan juga main content, di mana sidebar ini admin panel, lalu ada dashboard, data buku, ada dashboard, data buku, data peminjaman, data peserta. Lalu di bawahnya terdapat tombol logout untuk kembali ke halaman login. Nah, di sini saya akan menjelaskan main content di bagian data buku. Ini terdapat header data buku, lalu ada kelola data buku perpustakaan, dan di bawahnya ada form tambah buku baru, tambah buku baru gitu ya. Di sini untuk menambah buku baru harus mengisi kode buku, lalu isi nama pengarang, isi tahun terbit, judul buku, terbit, dan juga isi jumlah stok bukunya. Lalu jika sudah, nanti klik saja tombol tambah buku. Nanti akan masuk ke tabel daftar buku di bawahnya. Jadi contoh di sini ada buku dengan kode BK001 dengan judul pemrograman web, lalu di sini ada nama pengarangnya, nama penerbitnya, tahunnya, lalu ada stok bukunya dan juga ada aksi di mana kita bisa mengedit dan menghapus yang sudah dimasukkan. Lalu di bagian codingannya ini, di sini ada title, data buku admin perpustakaan, ini untuk ada bagian web browser di atas ini. Lalu ada link rel CSS, di mana kita menggunakan CSS eksternal. Ini mengarah ke admin CSS di sebelah sini. Lalu di bawahnya juga ada logo yang mengarah ke logo di sini ada. Ini logo untuk di bagian web browser juga.
Lalu di bawahnya ini terdapat kelas admin container yang dimana berisi sidebar dan main content tadi. Bagian sidebar tadi terdapat panel, dashboard, data buku, data pinjaman, data peserta, dan juga button logout. Mana button logout ini sudah sudah disambungkan dengan login. Jadi ketika button logoutnya dipencet akan mengarah ke login page. Lalu di bagian bawahnya terdapat main content. Bagian main content tadi terdapat header data buku dan juga kelola data buku perpustakaan. Lalu di bagian formulirnya, sini ada konten baru yang tadi saya jelaskan, menginput kode buku, judul buku, larang, penerbit, tahun terbit, stok buku, dan juga ada button tambah buku. Dan di sebelah bawahnya lagi ada tabel data buku. Di sini tadi juga nomor, kode, larang, penerbit, tahun, stok, dan lain. Di sini ada diisi gitu ya. Ya ada yang tabelnya. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Suryanata Praja dari kelas 5H, kelompok kedua. Di sini saya akan menjelaskan website yang kami buat. Kita langsung saja ya. Nah, untuk bagian admin panel ini kita menggunakan tema warna biru dan terdapat dashboard, data buku, data peminjaman, data peserta, dan tombol logout. Nah, di data peminjaman saya akan jelaskan karena ini bagian yang saya buat. Di sebelah kanannya itu terdapat data peminjaman sebagai judul dan kalau data peminjaman buku perpustakaan sebagai deskripsinya. Terdapat juga form pinjam buku di mana ada nama peminjam, tanggal pinjam, judul buku, tanggal kembali. Kita contoh saja. Nah, kita tanggal pinjamnya hari ini. Kita contoh untuk bukunya. Tanggal kembali tanggal 31 ya. Oke. Nah, ini untuk tambah peminjaman sebagai tombolnya ya. Kita tekan, nah nanti secara statis akan ditambahkan. Nah, kita lanjut saja bagian berikutnya. Di sini ada daftar peminjaman di mana terdapat nomor yang berurut, nama peminjam, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan aksi. Di bagian status ini jika bukunya sudah dipinjam, maka status warna merah. Jika sudah dikembalikan, statusnya berwarna biru, hijau. Dan untuk aksi kita bisa mengedit dan menghapusnya. Oke, sekian saja untuk bagian website. Kita lanjut di bagian codingnya dah. Nah, di sini untuk bagian codingan kita menggunakan LangID sebagai bahasa Indonesia. Dan untuk bagian headnya kita menggunakan integer set detail data pinjaman sebagai judul dan deskripsinya. Untuk bagian CSS sendiri kita menggunakan CSS eksternal dan untuk ikonnya juga sama. Untuk bagian segitu saja, kita lanjut bagian body. Di bagian body kita menggunakan div class admin container sebagai admin utama, kelas utama lah ya gitu. Terdapat kelas untuk sidebar di mana terdapat admin panel. Terus bagian navnya itu untuk bagian yang mengarahkan ke dashboardnya, seperti untuk bagian data buku, data peminjaman, data peserta. Lanjut lagi untuk nav segitu saja. Kita lanjut bagian sidebar footer untuk bagian logoutnya itu, tombol logout. Nah, lanjut lagi bagian main kontennya terdapat data peminjaman, kelola data dan
buku perpustakaan untuk judul dan deskripsi pada layar kanan. Lanjut bagian section kelas content section untuk form peminjaman buku, di mana form horizontal itu untuk inputan data pinjaman dan dipisahkan dengan div form row, div class form group sebagai nama peminjam, terus dengan untuk kelas form group itu untuk judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Dengan menggunakan inputan tipe date. Lanjut bagian submitnya itu kita menggunakan button tip submit button primary untuk tambah peminjaman. Untuk sessionnya segitu saja, kita lanjut section lainnya. Di bagian section lainnya terdapat class content section di mana terdapat daftar peminjaman sebagai judul dengan table class data table. Untuk table data status pinjaman tadi di bagian T-head-nya itu terdapat TR dan TH untuk bagian judul di mana terdapat nomor, nama pinjaman, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, di status dan aksi. Lanjut bagian T-body-nya, kita menggunakan TR dan TD di mana untuk nomor secara berurut, nama peserta, judulnya ini tanggal dipinjam dan ini tanggal kembalinya. Nah, untuk bagian spend class batch warning itu misalkan statusnya masih dipinjam. Contoh jika udah dibalikin maka kodenya itu spend class batch sukses. Ini yang sebelah sini. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan dari saya karena sudah mencapai akhir pada. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Rifai dari kelas S5H dengan NPM 202343501719. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya kerjakan mengenai data peserta di kelompok. Saya mendapatkan tema mengenai perpustakaan. Langsung saja, ini di halaman utama. Halaman utama ini dengan judul data peserta dan di bawahnya ada teks mengenai kelola data anggota perpustakaan. Lalu di bawahnya ada subjudul mengenai tambah peserta baru. Di tambah peserta baru ini dibuat formulir yang di dalamnya berisi ID peserta, email, alamat, nama lengkap, telepon, dan jenis kelamin. Dan di bawahnya ada tombol untuk menambahkan tambah peserta. Lalu di bawahnya ada daftar peserta yang dibuat dengan tabel. Dan di dalam tabel daftar peserta ini ada nomor, ID peserta, nama lengkap, email, telepon, jenis kelamin, dan aksi. Dan di halaman utama ini ada bagian sampingnya. Dan bagian sampingnya juga dari halaman, yaitu bagian admin panel. Di sini ada bagian dashboard, ada bagian data buku, ada bagian data peminjaman, data peserta, dan juga logout. Langsung saja kita lanjut ke HTML-nya. Ini adalah program HTML dari daftar peserta yang sudah saya kerjakan. Dengan judul data peserta, admin peserta, sini ada ringlayer, style sheet, href, css admin yang berfungsi mengaitkan atau menghubungkan HTML ini dengan file CSS dengan menggunakan hypertext. Lalu selanjutnya ada bagian setbar. Setbar ini membuat bagian samping, di mana bagian samping itu tadi kita lihat ada admin panel. Dan di dalam setbar ini ada setbar menu
Di dalam sidebar menu ini ada dashboard, data buku, data pinjaman, data peserta, dan juga logout. Lalu lanjut ke main content atau bagian utama. Di bagian utama atau di halaman utama ini eh, ada judul data peserta, lalu ada teks kelola data anggota perpustakaan. Lalu di bawahnya eh, ada subjudul dengan teks tambah peserta baru. Di tambah peserta baru ini kita membuat formulir dengan horizontal yang di dalamnya itu ada ID peserta, nama lengkap, email, telepon, alamat. Dan di eh, formulir tersebut ada placeholder. Placeholder ini berfungsi untuk sebagai teks bantu. Jika diklik lalu diketik, placeholdernya akan hilang. Dan juga required. Required ini memberikan fungsi jika eh, formulir itu bersifat wajib diisi. Dan di bawahnya ada jenis kelamin. Di jenis kelamin ini option value bisa laki-laki ataupun perempuan. Setelah formulir daftar peserta, ada juga tombol tambah peserta dengan menggunakan button, di mana button ini berfungsi jika diklik tambah peserta, identitas atau inputan yang sudah diisi masuk ke daftar peserta. Selanjutnya, sini lanjut ke daftar peserta. Di daftar peserta ini dibuat table dengan nama kelas data table. Sini ada TR dan TH. TR ini berfungsi eh, sebagai baris, lalu TH ini sebagai judul pada table. Di judul pada tabel ini ada nomor, ID peserta, nama lengkap, email, telepon, jenis kelamin, dan aksi. Karena di sini ada TR sehingga dibuat menjadi baris. Lalu di bawahnya setelah tadi TH, di sini ada juga TR lalu TD. TD ini berfungsi membuat isi data di dalam tabelnya. Ini ada 1 S5H 1425 Muhammad Dafa. Di sini saya mengisi ada 6 data, di mana 6 data ini adalah nama anggota dari kelompok saya. Dan di setiap data dari tabel daftar peserta ada tombol edit dan hapus dengan menggunakan button, di mana jika diklik edit dia bisa mengedit nama, email atau nomor telepon dan lainnya. Jika dia mengklik hapus, dia akan menghapus data yang sudah ada. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai daftar peserta yang sudah saya kerjakan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan informasi sedikit terkait deploymentnya. Saya menggunakan Vercel App. Jadi di sini caranya cukup simple. Kita hanya membuat akun GitHub, kemudian upload projectnya ke GitHub, kemudian nanti tinggal tinggal import aja dari GitHub, udah otomatis kayak ngesync gitu. Jadi di sini udah kelihatan ya, domain purpose pwd s5h.versal.app. Jadi klik, nah dia akan muncul webnya di sini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.